Nah, jadi kita tinggal menentukan indikator-indikator atau ukuran-ukuran lain gitu ya. Tapi kita nggak, ukuran lain itu kita nggak usah mikir kemana-mana, mikirnya cuma dalam 3 hal ini aja. Ya, 3 hal ini aja. Nah, apa saja ukurannya? Ya, ini banyak sekali. Ya, karena setiap bisnis, misalnya bisnis rumah makan, bisnis pabrik plastik, pabrik sepeda, itu nanti kondisi internalnya kan beda-beda. Ya, makanya kondisi internal berbeda-beda, mengukur nilai bagi konsumennya juga berbeda-beda. Nah, kalau bicara mengenai financial performance, ya memang rata-rata sih ini ya bunyinya. Cuma nanti kalau nanti kita nentuin indikator di dalam sini itu bisa beda-beda setiap perusahaan. Ya, nah ini saya berikan contoh indikator-indikator yang pada umumnya gitu ya, pada umumnya terjadi di setiap perusahaan, ya setiap perusahaan nih. Untuk mengukur customer value, di sini ukurannya contohnya adalah persentase customer yang komplain ya. Nah, kenapa pakai persen gitu? Karena kan gini, misalnya rumah makan. Rumah makan itu kan konsumennya banyak sekali ya, dan nggak ada konsumen tetap ya, nggak ada konsumen tetap. Nah, kalau nggak ada konsumen tetap, akan sulit kalau kita kasih targetnya itu jumlah konsumen yang komplain ya. Berarti kita tebak-tebak nanti ya menetapkan misalnya jumlah konsumen komplainnya 2 atau 3. Ya, kenapa kalau 2 atau 3 gitu ya? Dasarnya apa? Kenapa 2, kenapa 3? Kan jadi nggak ada dasar. Tapi kalau pakai persen, di sini kita bisa bilang customer value, persen customer complaint-nya kita bisa bilang misalnya kita perbolehkan 10% deh yang komplain, sehingga berapapun jumlah konsumennya gitu ya, yang datang hari itu ya, 10% itu yang boleh komplain. Nah, kalau lebih dari 10% gitu ya, itu berarti kita jelek nih di customer value-nya. Gitu, nah seperti itu. Dan itu bisa kita ketahui harian. Kalau di hari itu 0% komplain, ya bagus berarti hari itu. Hari besoknya lagi 0% komplain, ya bagus dari situ. Gitu, nah seperti itu. Ya, nggak perlu menunggu kondisi ini. Nggak perlu diketahui ini, nggak perlu. Nah, berikutnya CSI. Nah, ini memang agak memakan waktu gitu ya. Cuman bagi beberapa perusahaan, mereka ada tuh Customer Satisfaction Index. Memang harus survei, segala macam ya. Harus surveinya juga harus diolah, dihasilkan datanya, nanti biasanya indeks gitu ya. Memang ini agak lama gitu ya. Makanya saya lengkapi dengan yang bisa diketahui harian customer complaint di sini. Nah, customer ngerasa punya value kalau punya bisnis proses yang baik. Nah, dari mana kita tahu bisnis proses internal itu baik atau tidak? Nih, misalnya ya, dikenakan ukurannya itu adalah persentase produk yang ditolak, yang reject, gitu ya. Nah, kalau ada produk yang ditolak, berarti kan itu jelek ya. Berarti internal bisnis perusahaannya nggak bagus ya. Entah, quality control-nya jelek, atau proses produksinya juga nggak bagus, gitu. Pokoknya ketika ada produk rejected, ya berarti dia nggak bagus di sini. Nah, ketika ada produk rejected, kalau itu kita nekat, kita jual ke konsumen, siap-siap nih komplain konsumennya. Gitu, nah seperti itu. Sehingga ketika produksi, udah tahu nih produknya jelek, gitu, produknya ini nggak bagus, gitu ya. Produknya terlambat diproduksi, nggak on time. Kita telat 2 hari, nah udah siap-siap nih customer komplain. Nah, jadi nggak perlu menunggu sampai sini, nggak perlu menunggu sampai sini. Nah, apa yang bisa menyebabkan internal business process itu baik? Kalau organisasinya berkembang dan terus mau belajar. Nah, tandanya apa kalau organisasinya itu terus mau belajar dan berkembang? Ya, ini salah satu contoh ukurannya juga. Ya, persentase reliable infrastructure. Jadi kalau infrastrukturnya, misalnya semua perangkatnya itu reliable gitu ya, jadi bisa digunakan dengan baik ya, berfungsi sesuai dengan sebagaimana mestinya gitu ya, gitu. Nah, itu berarti bagus gitu ya, gitu, berarti bagus, kita bisa rely sama infrastruktur itu, kita bisa bergantung, bisa mengandalkan infrastruktur yang kita punyai, komputer kita, infocus kita, alat scanning produk gitu dan sebagainya. Nah, itu ketika ada satu alat aja yang nggak bagus, alat quality controlnya nggak bagus nih, nggak bisa ngedetek produknya jelek atau nggak, ya udah siap-siap kita mungkin akan menghasilkan produk jelek yang itu kita kelepasan gitu ya, kelepasan. Udah kita kontrol, tetap aja ada karena alatnya nggak bisa kita rely sama alat-alat kita.
Ataupun karyawannya nggak capable ya, jadi kemampuannya nggak bagus gitu ya. Jadi ada ya apa namanya, nggak ada training, nggak ada pelatihan, atau karyawannya demotivasi sehingga karyawannya kerjanya nggak bener kerjanya males-malesan, nggak produksinya nggak on time ya, dan selanjutnya hubungannya. Ini mau dilihat dari sini ke belakang, dari belakang ke depan, bisa semuanya sama ya. Nah, yang biru-biru ini ditentukannya bebas ya, bebas tapi sesuai dengan kondisi perusahaan, tapi tidak mikir kemana-mana berdasarkan yang hijau-hijau pagar. Yang hijau ini gampangnya pagar. Makanya saya buat yang kotak ini kan nggak lebih lebar daripada yang hijaunya ya, supaya mereka dalam koridor itunya. Nah, seperti itu. Ya, nah ini bicara mengenai balance scorecard tuh seperti ini. Seperti itu. Nah, nih ya. Mikir aja ini ya gitu. Nah, tinggal mereka mikirnya berdasarkan si yang hijau-hijau ini. Sama, ini saya cuma ulang aja gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihatnya gini, ini saya cuma wujudkan secara vertikal gitu ya, mau dari bawah ke atas, sama aja ininya ukurannya gitu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu seperti itu. Nah, tadi kalau kita bicara mengenai indikator, itu kita bicara mengenai KPI atau Key Performance Indicator gitu ya. Jadi kita menebak-nebak gitu ya, menebak. Oh, customer value apa ya? Oh, berarti komplain gitu ya, atau customer satisfaction index. Nah, itu sama sih mikir-mikir juga, cuman ini dibantuin mikirnya cuma dalam hal tiga kamar ini gitu. Nah, kalau nanti kesulitan, kita bisa berpikirnya ini bisa pakai yang bulat ini sebagai alat bantu gitu ya. Customer value, terus kita bingung gitu ya. Customer value gitu. Apa ya customer value-nya gitu. Nah, kita bisa tentukan ini alat bantu ya. Kita bisa berpikir begini. Kalau kita kesulitan menentukan ukuran kinerjanya, kita bisa berpikir dari apa kira-kira tujuan. Objektif itu kan tujuan ya, tujuan yang strategis, sasaran gitu ya. Kira-kira sasaran atau tujuan apa yang kita inginkan bagi konsumen-konsumen kita. Dan juga berikutnya, kira-kira tujuan apa yang kita inginkan dari internal bisnis proses kita. Kira-kira tujuan apa yang kita inginkan dari learning and growth kita. Kalau kita pengen untuk customer ya, saya pengennya customer saya itu komplain nggak apa-apa. Karena justru dengan komplain, saya bisa tahu kesalahan saya di mana dan bisa saya perbaiki. Tapi saya pengennya konsumen saya itu, kalaupun komplain, mereka puas sama pelayanan kita dalam hal yang lainnya. Misalnya dalam hal misalnya restoran gitu, kita komplain dalam hal rasa, tapi puas dalam hal ketepatan waktu, puas dalam hal kenyamanan restorannya, gitu. Oh, berarti kita tujuannya adalah mencari kepuasan yang lainnya. Nah, kalau komplain itu nggak apa-apa, gitu ya. Nah, berarti kita mau pakai ukuran komplain boleh, tapi mungkin kita bisa longgarkan targetnya nanti. Nggak harus 0%, tapi kita bisa 10 atau 20%. Tapi kita bisa kenakan ukuran yang lain, misalnya, misalnya kita pakai ukurannya adalah survei harian. Jadi gini kok, sebelumnya misalnya konsumennya sambil nunggu setelah pas bayar gitu ya, langsung dikasih kuesioner yang singkat tapi padat, itu mohon kesediaan waktunya untuk bisa mengisi hanya 5-7 pertanyaan dan hanya cuma disilang seperti itu gitu ya. Nah, sehingga konsumennya bisa tahu. Nah, itu di sana kita bisa menentukan itu gitu ya, bahwa indikator kepuasan konsumen yang survei nggak terlalu ribet gitu ya. Kalau kita menentukan strategi objektifnya dulu gitu. Kita pengennya apa sih, konsumen kita pengennya apa? Nyaman di ini kita gitu. Berarti kita di dalam surveinya nanti apakah dia nyaman nggak dengan tempat makannya kita gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Nah, berikutnya begitupun dengan yang lainnya. Tapi ini cuma alat bantu ya, hanya alat bantu. Nanti yang pokoknya adalah di penentukan si KPI-nya. Kalau mau nggak pakai SO tapi langsung KPI boleh nggak? Boleh aja. Ini kan hanya alat bantu. Gitu, nah seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, nih ya, yang saya kasih di sini ini contoh-contoh mengenai strategic objectives yang biasanya diinginkan oleh perusahaan pada setiap perspektif. Misalnya kita bicara learning and growth. Biasanya perusahaan itu akan berpikir pengennya dia gitu ya, strategi objektif mereka atau tujuan mereka
apa ya, keinginan mereka di dalam learning and growth supaya mereka berkembang, perusahaan itu mereka pengen ada training, pengen ada kepuasan kepuasan karyawan, terus karyawan turnover tuh karyawannya keluar masuk gitu ya, keluar masuk. Nah, ketika keluar masuk ya kan nggak ada perusahaan mau keluar masuk karyawannya cepet gitu ya, inovasi dan lainnya. Ini semua yang pada umumnya sasaran-sasaran strategis yang pada umumnya perusahaan itu inginkan. Internal business process ya nih ya, ada tingkat error, biaya layanan, proses improvement dan sebagainya. Begitupun yang lainnya ya, customer value gitu. Nah, ini ada satisfaction, ada retention, market share. Nah, ini biasanya ini ceritanya. Ya, biasanya SO-nya. Nah, kalau financial performance ya biasanya ini pengen revenue growth, pengen customer profitability, pengen ini dan sebagainya. Nah, yang kalau kita sudah tahu ininya, si SO-nya, strategi objektif, kita bisa menentukan KPI-KPI-nya. Seperti itu.